SBS volume 105 mengungkap misteri terbesar abad ini dan tentu saja banyak sekali hal-hal lain yang Oda ungkap di volume tersebut. Ini ibarat Oda menjawab berbagai teori-teori dan argumen dari para fansnya terkait One Piece di Arc Wano Kuni. Ya bisa saya bilang, jika isi dari SBS ini seperti babak keempat dari Wano Kuni, nah garis Dreamers di film di sini kali ini kita akan bahas lagi nih satu hal canon aka informasi yang terpercaya dan bisa dihubungkan dengan jalan cerita utama di serial One Piece ini yaitu SBS. Nah, seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, wadaw! Oke, seperti kita tahu, SBS ini selalu ada di tiap volume komik One Piece. Jadi kalian udah pada koleksi belum untuk komik di One Piece ini? Jangan lupa ya, support secara langsung dengan beli komik secara aslinya ya. Walau tiap saat kalian baca ilegal, tetap harus support untuk yang aslinya. Gak mau kan kalau kalian juga punya sesuatu nggak dihargain sama orang lain. Jadi mulai hargai orang jika kalian juga ingin dihargain. Ya salah satunya seperti like video ini ya untuk membantu YouTube algoritmanya, anjay. Nah sebelum itu di sini kenapa saya bilang jika SBS sangat penting bahkan sepenting chapter One Piece karena sumber beritanya adalah Oda Sensei selaku autor atau pencipta dari One Piece ini secara langsung. Makanya bisa dibilang informasinya syahih lah dan bisa dihubungkan dengan berbagai hal. Berbeda dengan Toei atau versi animenya, untuk anime Oda sama sekali tidak andil di production. Makanya jika kalian lihat banyak sekali hal-hal yang tidak sinkron antara manga dan animenya. Ya mulai dari pewarnaan kulit karakter aja banyak yang bilang jika Zoro ini rasis karena mengalahkan musuh yang berkulit hitam. Yaitu hanya karena Toei sajalah yang mewarnainya dengan cara berbeda. Karena ingat Toei itu bukan Oda ya, dan Oda hanyalah segala hal yang berhubungan dengan manga dan komiknya. Ya, tapi untuk Toei saat ini di animenya sudah cukup oke sih. Satu chapter untuk satu episode yang menurut saya jadi dia tidak banyak menambah hal-hal yang sangat tidak penting di dunia animenya. Jadi sangat mantap untuk Toei sekarang. Nah, kita akan langsung mulai dari pertanyaan pertama ya, di mana ada yang bertanya, "Hai Odachi, saya lihat Arc Wano Kuni sudah selesai, tapi ini sangat menyedihkan, di mana orang-orang di Wano Kuni yang gagal makan buah iblis smile mereka tetap tertawa. Bisakah kau membuat Chopper menyembuhkan mereka semua sebelum pergi? Karena sangat menyedihkan melihat killer yang terkena dampaknya juga, di mana jawaban Oda menurut saya sangat luar biasa di sini. Halo, terima kasih terkait pesan yang baik ini. Memang sangat menyedihkan melihat seorang anak yang tertawa saat orang tuanya meninggalkan. Tapi sayang sekali, Chopper saat ini masih belum memiliki kemampuan untuk membuat obat-obatan seperti itu. Di dunia ini terdapat sesuatu yang tidak bisa kau lakukan, dan cerita ini benar-benar merepresentasikan semua hal tersebut. Tapi untuk killer, saya senang dia tertawa karena akhirnya seluruh bajak laut Kid jadi terlihat lebih ceria dengan tertawa dari killer. Sangat bagus kan? Kita bisa tetap ceria di saat-saat yang sulit. Yang bukankah ini jawaban yang sangat wadaw sekali dari Oda Sensei? Terdapat sesuatu yang tidak bisa kita lakukan yang memang benar walau kita semua tahu One Piece ini hanyalah karakter fiktif yang Oda sebenarnya bisa mainkan sesuka hatinya seperti yang lain-lain menjadi karakter super kuat lah atau segala hal auto sembuh lah. Tapi lagi-lagi inilah serial One Piece, segala hal harus masuk akal dengan psikologi dan cara kerja dunia kita. Makanya saya selalu bilang jika One Piece itu tidak masuk akal dari sisi adanya kekuatan lah, buah iblis dan sebagainya, tapi akal bisa masuk karena alasan-alasan disampaikan bisa diterima oleh logika. Dimana contoh tersimpel adalah alasan jarang sekali terjadi nakamas power di serial One Piece ini karena orang dalam kondisi super lemah seperti contoh lah case Luffy kehilangan kakaknya Ace di depan matanya. Di situ pasti jelas psikologinya rusak, fisik juga sudah kacau. Kalau tiba-tiba Luffy mendapatkan nakamas power dan super kuat, bukankah itu sangat tidak masuk akal sekali? Makanya sangat baik sekali Oda akhirnya memutuskan untuk membuat Luffy pingsan dan ditolong oleh semua orang. Nah itulah sebenarnya alasan kenapa saya membuat tagline channel ini terkait One Piece tidak masuk akal. Nah dimana pertanyaan pertama aja udah epic banget nih. Lanjut kita masuk ke pertanyaan lanjutan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pertanyaan Zoro Sanji yang menurut saya sangat kompleks juga, kita akan bahas yang ringan-ringan dulu. Di sini dikonfirmasi jika Ryokyu diambil dari aktor Harada Yoshio yang sudah pernah kita bahas juga sejak lama sekali. Yang dengan ini, semua admiral di One Piece diambil dari aktor asli di Jepang sana.
Bahkan dikatakan juga untuk Kurouma yang berbicara bersama Kizaru dan Akainu, dia diambil dari aktor Kobayashi Akira. Ya benar, sosok misterius yang bernama Tensei yang termasuk petinggi Angkatan Laut ini diambil dari aktor yang setara dengan para admiral. Bukankah ini akan menjadi cukup bukti jika dia pasti akan sangat kuat? Dia tadinya tidak berencana untuk membuat Ryokyu berambut hitam, tapi ya akhirnya Oda membuat semua admiral berambut hitam. Lanjut di sini juga ada yang bertanya, Oda, aku bisa lihat ada kata Kurozumi dari orang tua Otama. Apa Tama-chan dia lahir dengan klan yang sama seperti Orochi? Apakah Tama akan menjadi sosok yang melawan diskriminasi dan buat harapan baik untuk masa depan seperti Koala dan Fishman? Di sini pun Oda menjawab, jadi kau merhatikan detail kecil tersebut ya. Benar, nama asli dari Otama adalah Kurozumi Otama. Lalu apakah dengan itu berarti dia harus dibenci? Dimana scene terakhir saat Hiyori berkata, Kurozumi memang terlahir untuk dibakar. Apakah Tama juga disebut dari perkataan tersebut? Ya tentu saja jawabannya adalah tidak. Jika kau melihat masa lalu dari Hiyori, kau pasti mengerti bahwa satu-satunya orang yang Hiyori maksud adalah Orochi. Saya juga penasaran bagaimana orang-orang sekarang akan bereaksi jika mereka tahu Otama dari keluarga Kurozumi. Tapi ya masa lalu dan bahkan masa kini, bukankah hal seperti itu hal yang akan selalu terjadi bahkan di dunia kita? Lagi-lagi another moment yang luar biasa dari Oda Sensei. Ya benar sekali, diskriminasi seperti ini tidak peduli mau di dunia kita atau di dunia One Piece pun pasti akan selalu ada. Contohnya gimana? Ras-ras kulit hitam yang mau sudah lampau pun tapi masih aja banyak yang rasis sampai sekarang kan? Atau mungkin ras Tiongkok di negeri kita pun sama banyak yang rasis seperti itu. Yang sejujurnya masalah Tama adalah Kurozumi pun sudah pernah kita sindir di salah satu video review juga sejak lama. Mungkin itu pula alasan kenapa sosok luar biasa seperti Hitetsu, aka mantan Shogun Kozuki Sukiyaki, menjaganya sebegitu dalam dan Otama juga menjadi salah satu pemilik peran terbaik di arc Wano Kuni. Saya ingat banget sempat ramai nih terkait kata-kata rasis dari Hiyori yang bilang jika Kurozumi yang berarti arang memang terlahir untuk dibakar. Dan banyak sekali komentar miring terhadapnya. Tapi itu akhirnya di sini diperjelas oleh Oda Sensei kan, jika kata-kata Hiyori bukanlah keseluruhan Kurozumi, melainkan hanya untuk Orochi seorang. Yang gila sih, Oda sampai ngerespon hal ambigu yang terjadi di sosial media, teori, dan berbagai lainnya. Wih, respect yang sangat dalam. Oh iya, satu hal lain juga yang pernah Oda katakan terkait momen yang paling ingin dia gambar di akhir Wano Kuni adalah saat Hiyori berkata, Kurozumi is born to burn. Lanjut satu lagi sebelum Zoro nih, dimana ada yang bertanya, Odachi di chapter 1045, di situ Kaido mention cerita ilustrasi. Apa berarti manga tidak ada di dunia One Piece? Apa? Jangan bilang bahkan Kaido tidak membaca One Piece. Aduh, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan inilah jawaban dari Oda Sensei. Benar, saya membuat konsep buku bergambar atau cerita ilustrasi di dunia One Piece ini, di mana buku bergambar ya literally buku dengan gambar-gambar saja, tapi cerita ilustrasi seperti manga lah di dunia nyata. Tapi tidak ada konsep seperti balon bicara, jadi cerita yang ditampilkan berupa kalimat atau paragraf saja di dalam sebuah text box. Beberapa judul terkenal mungkin seperti Maruko-san, Monkey Ball, Pokemon, Fire Dog, dan tentu saja The Warrior of the Sea, Sora. Yang ini gila sih, Oda membuat sebuah konsep dalam konsep, di mana di sini bahkan dia menggambar bentukan buku ilustrasinya seperti apa. Mungkin buat kalian yang sudah kolot-kolot lah, bakal tau lah ya, buku bacaan zaman dulu tuh bentuknya kayak gimana, yang bahkan memang bentukannya cukup mirip dengan ilustrasi yang Oda gambarkan. Bahkan karakter-karakternya digambar satu yang paling jelas dan itu adalah Sora. Semua penduduk North Blue tau lah ya cerita itu mulai dari Sanji, Lau, Drake, dan yang lain-lain. Tapi bukankah kita juga tahu satu contoh jelas dari ilustrasi tersebut yang kita semua bahkan pernah baca. Yang bahkan juga itu sama-sama dari North Blue dan benar itu adalah kisah Nolan Sang Pembohong. Bentukannya persis seperti di deskripsi Oda terkait ilustrasi buku, ada paragraf, penjelas, dan gambar. Dimana dari list-list lain ada yang bisa kita lihat lah ya. Pokemon diambil dari Pokemon, Maruko-san diambil dari Chibi Maruko-chan, Monkey Ball diambil sudah jelas dari Dragon Ball. Dan ini dia nih yang kalian tunggu, akhirnya misteri terbesar akan terungkap terkait silsilah dari keluarga Zorojuro.
Jangan lupa untuk subscribe dulu dong, biar nggak ketinggalan informasi-informasi dan analisis mendalam putar serial One Piece. Oke, di mana di sini perkataan Oda adalah karena banyaknya yang bertanya terkait silsilah keluarga Zoro, jadi oke lah, akan saya buatkan untuk silsilahnya. Di sini akan saya jawab dari jawaban Oda dulu, baru pendapat saya setelahnya seperti biasa. Dimana dikatakan di sini yang kita semua tahu yaitu Shimotsuki Kozaburo 55 tahun yang lalu dia mempunyai pedang Wado Ichimonji dan sedang membuat pedang Enma yang akan diberikan kepada Oden saat dia berusia 4 tahun. Di sebuah kelompok juga yang berjumlah 25 orang, akhirnya mereka pergi dari Wano Kuni, termasuk kakak wanita tertua dari Shimotsuki Ushimaru yang bernama Shimotsuki Furiko, dan juga tukang kayu Minatomo yang kita lihat di SBS volume 7. Dan 3 tahun setelah itu, alias 52 tahun yang lalu, di East Blue, mereka mengalahkan sekelompok bandit gunung yang menyerang desa, di mana akhirnya 10 orang memutuskan untuk menetap di desa tersebut, yang sekarang dinamakan sebagai Desa Shimotsuki. Nah ini silsilahnya mungkin bisa kalian lihat sendiri. Untuk Kozaburo, dia menikah dengan gadis desa, dan lahirlah anak Kaushiro yang menikah lagi dan muncullah rival dari Zoro yaitu Shimotsuki Kuina. Yang akhirnya pedang Wado Ichimonji terus terwariskan dari Kozaburo sampai ke Kuina itu. Nah lalu bagaimana dengan Zoro? Untuk Zoro kita lihat sendiri di mana kakak wanita dari Ushimaru yang bernama Shimotsuki Furiko, dia bertemu dengan pendekar di desa tersebut yang bernama Roronoa Pin Zoro. Dia adalah kakek dari Zoro, yang kemungkinan nama Zoro ini diambil dari nama kakeknya ya, Roronoa Pin Zoro. Mereka pun mempunyai anak yang bernama Roronoa Arashi, yang lihat di sini cukup jelas ya, kenapa tidak dinamakan Shimotsuki Arashi melainkan Roronoa Arashi, karena diambil dari nama ayah yaitu Roronoa. Ya samalah seperti marga-marga yang ada di negeri ini juga, di mana marga ayah atau laki-laki lah yang akan dibawa untuk anaknya. Di mana Roronoa Arashi yang notabene ayah kandung dari Zoro, dia menikah dengan anak dari bandit pencuri yang bernama Tera, yang sejujurnya ini telenovela banget. Dulunya mereka melawan bandit gunung, ini ayah Zoro bengal malah nikah sama anak dari bandit gunung. Ya dan akhirnya lahirlah Babang Zoro kita. Lalu kenapa di sini terlihat jika Zoro menjadi anak hilang tanpa orang tua atau anak yatim? Karena ayahnya, Roronoa Arashi, dikatakan dia meninggal terbunuh ketika bertarung melawan bajak laut dan ibunya Tera meninggal karena sakit. Nah, berarti nenek dari Zoro, yaitu Shimotsuki Furiko, adalah kakak dari Ushimaru atau Samurai Soenso yang bersama dengan Yamato di gua ini yang awalnya kita lihat dan awalnya kita mengira jika dia adalah ayah Zoro karena perawakannya yang sangat mirip sekali, di mana dia adalah keturunan langsung dari Shimotsuki Ryuma, legenda Wano Kuni yang lagi-lagi juga bertemu dengan Zoro di Trial Bark. Jadi jika kau menghubungkan keduanya, ya itulah semua yang bisa saya katakan. Bahkan Zoro sendiri tidak sadar akan semua hal ini. Sungguh takdir yang sangat aneh, yang sejujurnya ini gila banget dari Oda Sensei. Hal kompleks ini sengaja tidak dia sampaikan di manga, karena ya udah nggak ada waktu lagi sih buat dia mengungkapkan ini semua, makanya akhirnya dia sampaikan di SBS. Yang bahkan semua halnya dengan sangat detail. Mulai dari 55 tahun lalu terkait kelompok Wano yang pergi pun itu sudah diungkap berkali-kali di SBS dan bahkan di spill-spill dikit di manganya. Dimana mungkin sebelumnya missing plot yang kita belum tahu adalah siapakah orang tua Zoro, karena Oda sendiri sudah pernah nge-state secara langsung jika Shimotsuki Ushimaru bukan ayah dari Zoro. Ya memang kalau kita lihat dari usia cukup jauh sih, dia segenerasi dengan Kozuki Sukiyaki yang notabene mungkin jika masih hidup usianya di 70-80 tahun. Oden saja jika sekarang masih hidup, dia berusia 56 tahun. Jadi memang perlu ada satu generasi dulu nih dari Shimotsuki baru sampai ke Zoro. Makanya terjawab jika Ushimaru bukanlah ayah dari Zoro kan, karena saat ini Zoro masih berusia 21 tahun. Yang sejujurnya ini well detail banget lah dari Oda Sensei. Dimana mungkin untuk hubungannya dengan Ryuma sudah sering banget lah ya dibahas, yang bahkan saya pun pernah membuat satu mega teori kisah lengkap Shimotsuki 2 tahun yang lalu dari fakta-fakta yang ada saja yang akhirnya cukup lengkap dari yang SBS terbaru ini. Ini pun akan mengonfirmasi alasan kenapa Kaushiro memberikan pedang pusaka ayahnya kepada Zoro yaitu Wado Ichimonji, yang bukankah jika dia anak antah berantah yang gak mungkin banget lah ngasih pedang pusaka. Yang ternyata dia memang masih saudaraan dengan Zoro, karena dia adalah saudara dari neneknya yaitu Shimotsuki Furiko. Oke, mungkin di sini ada beberapa teori yang bisa saya pikirkan dari SBS yang udah bikin ini.
Pertama, kematian ayahnya oleh bajak laut. Kira-kira siapakah bajak laut tersebut? Apakah akan terungkap nanti? Kita masih belum tahu. Atau mungkin itu juga alasan kenapa Zoro disebut sebagai pemburu bajak laut, karena secara tidak langsung dia ingin memburu ayahnya, yang bukankah ini sangat wadaw sekali. Serta satu lagi, dikatakan 10 orang dari 25 orang yang tinggal di Shimosuke, sisanya lanjut berkelana. Nah, apakah Tashigi yang notabene sangat mirip dengan Kuina terlahir dari keluarga yang terpisah tersebut? Karena bahkan 15 keluarga ini jauh lebih banyak loh dari 10 orang yang tertinggal di situ, yang berarti masih banyak keluarga keturunan-keturunan Shimotsuki yang ada di berbagai dunia. Yang bukankah ini sangat menarik sekali dari serial One Piece? Yang bahkan kita pun mendapatkan fakta baru jika desa Shimosuke sangat dekat sekali dengan desa Goa Kingdom atau tempat Luffy kecil, yang lagi-lagi sangat menghubungkan antara Zoro dan Luffy. Luffy jika dia nantinya akan menjadi Joy Boy, dan bukankah kita juga tahu jika Zoro adalah keturunan langsung dari Shimotsuki Ryuma, yang pernah dikatakan juga jika Ryuma adalah rival dari Joy Boy. Bukankah ini akan menjawab jika Luffy dan Zoro akan menjadi rival atau saling kuat satu sama lain? Kalian tentukan sendiri. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Oda Sensei, di chapter 1031 dan 1044, saya melihat alis Sanji berubah, dan kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dan Oda pun menjawab bahwa semua saudara Sanji lahir dengan tubuh manusia super dan exoskeleton yang sangat kuat, itu pun karena efek dari manipulasi DNA. Tapi akibat gangguan dari ibu Sanji, akhirnya Sanji terlahir sebagai manusia normal. Jika diperhatikan, alis dari saudara Sanji semuanya sama seperti Yonji yang berbalik ke arah yang sangat berbeda. Dimana untuk Sanji, dia berbalik ke arah dari kebalikan saudara-saudaranya kan? Nah, kemampuan Sense yang sudah masuk ke daerah Sanji bangkit setelah dia menggunakan Rest Suit. Jadi alasan Sanji bisa tahan panas sejak lama karena terdapat modifikasi DNA tersebut. Bukankah sekarang sangat masuk akal kenapa Sanji bisa menciptakan Diable Jambe? Ya, mari kita perhatikan saja apa yang akan dia lakukan lagi di masa depan. Wait, sebelum mendapat lagi, ada pertanyaan lanjutan nih dari Oda Sensei. Oda, kenapa api bisa keluar dari kaki Sanji? Dan jawaban Oda sangat nyeleneh, karena kalau keluar yang kentut ya bukankah sangat aneh sekali? Aduh, ini jokes bapak-bapak banget. Oke guys, sebentar, bukankah kisah dari Sanji ini tidak kalah menarik dengan kisah Zoro tadi? Setidaknya dari sini terkonfirmasi Sanji memang modifikasi DNA karena alasan dia kuat panas yang sering sekali dia ucapkan dengan alibi Chef mana yang takut kepada api, yang ternyata alasan itu terjawab dengan sangat jelas jika Sanji memiliki modifikasi akan hal itu, makanya dia bisa tahan panas. Ini pula akan menjawab teori kita terkait alis Sanji yang berubah saat melawan Queen dahulu kan, dimana Sanji adalah versi sempurna dari semua saudara-saudaranya, yang jika alisnya kita satukan bentuknya akan menjadi love seperti ini, yang bukankah itu sangat luar biasa. Dan yang terakhir, kenapa api keluar dari kaki Sanji dan Oda tidak mau menjawab? Ya, bukankah sangat jelas sekali karena yang bisa mengeluarkan api cuma ras Lunarian. Apakah akhirnya terjawab jika dia benar-benar memiliki DNA Lunarian? Ya, lagi-lagi di mana bahasan lengkap tentang teorinya pun sudah pernah saya bahas di channel ini. Nah, jadi itulah SBS volume 105 yang cukup panjang karena Oda benar-benar nyimpen semua informasi penting di satu edisi ini. Makanya tadi saya bilang ini udah kayak babak keempat dari Wano Kuni. Hal-hal yang jadi pertanyaan kita semua bisa-bisanya langsung Oda jawab secara gamblang di SBS. Sangat luar biasa sekali. Akhirnya nih, kita dari Devil Nami juga mengeluarkan desain kaos edisi spesial yang hanya original dari DNM saja. Cocok banget nih buat kalian-kalian yang mau meningkatkan status ibu kalian, karena seperti namanya, Buah Iblis adalah sebuah impian, dan impian kami juga untuk membuat wibu memiliki status sosial yang lebih tinggi juga di society, biar nggak ada lagi nih sebutan-sebutan wibu no life, bau bawang, dan sebagainya. Nah, dimana kaos premium dengan bahan seperti ini sedang ada diskon khusus dari 150.000 hanya menjadi 120.000 saja. Jadi yuk langsung miliki sekarang, pembelian bisa COD, ada gratis ongkir juga. Devil Nami, level up your wibuness. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.